Oh iya, iya pula. Sehat kan, Wak? Sehat lah. Sel-sel darah dan urat saraf masih berfungsi dengan sempurna, ya kan? Wak, hari ini aku mau ceritakan kisah hidup tokoh luar biasa yang menginspirasi buatku, Wak. Mungkin kalian udah banyak dengar tentang kisah perjalanan hidup beliau juga, ya kan? Jadi, nggak perlu kita lama-lama lagi. Langsung kita bahas aja perjalanan hidup dari Insinyur Solah Atiyah, Wak. Yuk, masuk barang kapal. Wah, Insinyur Solah Atiyah adalah sosok inspirasi banyak orang dari perjalanan hidupnya, di mana beliau berhasil jadi miliarder lewat bisnis yang melibatkan Allah sebagai mitranya. Kekayaan yang diperoleh dari usaha tersebut banyak disisihkan untuk amal, Wak, dengan baitul mal, sarana umum, dan lain-lain. Dari yang aku sebut barusan aja kita udah bisa rasakan gimana hebatnya beliau, ya kan, Wak? Setuju kan? Jadi, Solah Atiyah awalnya hanya seorang pemuda miskin dari kota kecil bernama Tafahna al-Ashraf dari Mesir, Wak. Lewat kegigihan dan ketakwaan beliau kepada Allah, beliau sukses membangun bisnis sampai kaya raya, Wak. Tapi, untuk menghindari ria, miliarder muslim ini gak mau tenar. Beda sama miliarder yang biasa kita lihat di TV, ya kan? Flexing ya, Wak. Flexing terus, ya kan? Ada beli ini dikit, tunjukkan, ya kan? Naik tensi, Wak. Naik tensi, kan? Pada tahun 2016 kemarin, Wak, setelah beliau wafat, dunia baru mencari tahu tentang sosok beliau ini, Wak. Lebih dari 500 juta orang mengiringi jenazahnya menuju ke pemakaman tempat peristirahatan terakhirnya, Wak. Luar biasa, ya kan? Kita tahu besarnya nama seseorang itu dari saat kita lihat siapa yang mengantar jenazahnya. Kurang lebih gitu, ya kan, Wak? Kata orang bijak kayak gitu, ya kan? Nah, kembali lagi nih ke profilnya, ya, Wak, ya. Beliau adalah lulusan salah satu universitas di Mesir, Wak, jurusan pertanian. Berjazah tuh. Jadi, waktu itu ceritanya Insinyur Solah dan 8 kawannya bersepakat untuk memulai bisnis unggas dan perkebunan, Wak. Tapi terkendala modal. Karena mereka rata-rata dari golongan menengah, ya kan. Apalagi Insinyur Solah termasuk anak keluarga miskin lah, boleh dibilang gitu, ya kan, Wak, ya. Jadi mereka semua sepakat lah bangun bisnis nih. Dihitunglah tuh modal buat bisnis. Berapa totalnya, mereka patungan lah, mereka, ya kan, tetean, ya kan. Jadi singkatnya, Wak, terkumpul sejumlah uang sebagai modal. Dari masing-masing mereka ada yang dengan menjual barang, ada yang menjual aset, termasuk juga ada yang jual hasil perhiasan istrinya, Wak. Kan main istrinya nih. Coba kalau kita kena repet lah dulu, ya kan. Enggak, wah, istri aku baik kok. Serius, Wak. Serius. Akhirnya, Wak, terkumpullah uang sedikit demi sedikit untuk mulai menjalankan bisnis mereka, Wak. Terus terpikirkan nih sama mereka, Wak, kalau mitra ini ditambah satu lagi pasti bisnis lebih kuat kayaknya gitu, kata orang itu, ya kan. Kan orang itu udah 9 ya totalnya tadi kan. Jadi mau ditambah 1 orang lagi nih ceritanya. Tambahlah 1 orang lagi nih, dicarilah 1 orang mitra tambahan tadi, Wak. Setelah mencari kesana sini nggak juga dapat, ya kan, Wak. Akhirnya Insinyur Solah Atiyah mengusulkan 1 nama sebagai mitra ke-10-nya, Wak. Siapa itu? Allah. Dijadikan mitra ke-10 mereka, Wak. Dengan jaminan Allah akan menerima 10% dari keuntungan bisnis mereka, Wak. Dengan perjanjian Allah akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dari segala wabah penyakit. Itu MOU mereka dengan Allah, Wak. Meninggal, ya kan, Allah diajak bisnis, ya kan. Mana itu? Wah. Kemudian, Wak, dibuatlah surat perjanjian di bawah notaris loh, lengkap dengan segala klausulnya, termasuk mengikut sertakan Allah sebagai mitra ke-10, Wak. Jelas di akta notaris nih Allah tertulis namanya di mitra ke-10 itu. Dan yang mantapnya lagi nih, Wak, baru masuk di tahun pertama usaha mereka langsung melejit, Wak. Terbukti kan kuasa Allah itu, ya kan. Merinding aku cerita ini, Wak. Jadi makin semangat lah orang-orang ini, ya kan, Wak. Terus dibuat lagi kesepakatan baru, Wak. Ditambah lagi pembagian mitra ke-10 sebesar 20%. Yang tadinya 10% ditaikin lagi ke 20%. Makin mendongkrak lagi persentase keuntungan usaha mereka, Wak. Terus begitu di tahun-tahun berikutnya, Wak, sampai tembus di 50%, Wak. Bayangin tuh keuntungan yang dibagikan untuk mitra ke-10 mereka tuh 50% keuntungannya. Berarti 50% sisanya tuh dibagilah 9 orang kalian. Terus, Wak, luar biasanya, ya kan, dekat betul hubungannya dengan Allah, ya kan. Sampai bisa bernegosiasi mereka, Wak. Subhanallah, inspirasi betul sih ini aku bilang, ya. Suatu hari, Wak, Insinyur Solah Atiyah dan rekan-rekannya itu minta izin ke pemerintah untuk membangun universitas di kota mereka itu, Wak. Sayangnya ditolak dengan alasan kota itu nggak punya sarana prasarana buat mahasiswa nanti gitu, kata pemerintah setempat gitu. Tapi Insinyur Solah nggak mau nyerah, Wak. Mereka malah mengusulkan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta api, Wak, untuk kampus mereka tuh. Jalur jalannya dibangun sendiri, Wak, dengan menggunakan dana mandiri. Mereka punya sendiri, bukan Bank Mandiri. Bukan. Ya, tujuannya dibangun jalur kereta itu hanya untuk mempermudah transportasi ke kota tersebut bagi mahasiswa atau penduduk dari kota lain. Sampai ke situ mereka mikirnya, ya kan, Wak. Sekelas perusahaan swasta lo itu yang menjalankan bisnis dari peternakan perkebunan aja bisa buat kayak gitu, ya kan, Wak.
Kenapa di kita ada emas, nikel dan lain-lain, jalur kereta api aja nggak merata ya kan? Aduh, pening lah. Dan akhirnya universitas pertama di kota itu pun didirikan. Berhasil mereka mendirikan universitas lengkap dengan jalur kereta api. Gila nggak tuh? Luar biasa ya. Dari mulai bisnis unggas saja itu. Terus berjalan beberapa tahun kemudian, universitas-universitas berikutnya pun berdiri. Didirikan juga asrama mahasiswa putra dan putri yang berjumlah ribuan kamar. Terus kemudian Baitul Mal kedua pun dibangun dan dampaknya menghilangkan kemiskinan kota Tafahna al-Ashraf itu sendiri. Karena rakyatnya sejahtera. Jadi Baitul Malnya itu jalan. Awalnya hanya menjalankan bisnis perkebunan Perkebunan dan peternakan bisa menghilangkan kemiskinan ya kan. Kalau di kita nih banyak bisnis yang dibuka nih, bukan kemiskinannya, uangnya yang hilang. Naik pula tensi itu jadi. Tenang. Ya. Sabar. Nih sedikit aku jelaskan ya Baitul Mal itu adalah merupakan rumah tempat mengumpulkan atau menyimpan harta untuk umat. Pasti udah tahu lah kalian, gak usah aku jelasin juga ya. Jadi setiap kali hasil panen pertanian mereka bagus nih semua penduduk di kota itu mendapat sayuran gratis. Kalau di Wakanda nih bukan bagi-bagi sayuran ya kan, bagi-bagi uang bansos mereka ya kan. Itu kalau lagi pemilu tapi iya pula. Kalau nggak pemilu bagus, tiap tahun ada pemilu ya? Iya, bansos jalan. Tapi aku nggak dapat juga kemarin apa pula ya. Bukan warga Wakanda. Oh iya pula ya. Boleh juga sih. Terus mereka pun memberikan pelatihan kerja untuk petani muda yang menganggur. Bayangin loh, tanpa harus download dan langganan aplikasi dia. Apalagi bayar uang latihan kayak di Wakanda lagi nih. Mending lagi. Dan dampaknya petani di wilayah itu sanggup memproduksi hasil panen yang melimpah sampai bisa ekspor ke negeri tetangga. Subhanallah lah. Di Wakanda lautan yang katanya luas garam aja diimpor dari luar negeri loh. Iya Iya. Rusak itu sebenarnya. Puncaknya Insinyur Solah menyerahkan 100% keuntungan usahanya kepada Allah sebagai mitra yang ke-10 tadi itu. Beliau hanya menjadi karyawan dari mitra ke-10-nya dan meminta hanya ingin dibayar sesuai ketentuan yang Allah berikan. Ya kayak minta diberikan istiqomah aja lah gitu. Gak butuh lagi dia duit ya kan. Duit bukan apa-apa buat dia, udah selesai dia dengan hidupnya gitu. Ibarat kata orang sekarangnya kan. Iya pula. Urusan dunia udah selesai. Udah selesai dia. Terus kemana lagi? Akhirat lah udah. Pada akhir hayatnya 1,5 juta orang yang hadir dan mengantarkan beliau menuju peristirahatan terakhir. Kebaikan amal jariahnya terus mengalir dan bermanfaat bagi seluruh orang ya kan Contoh lah kayak gitu. Kalian ada punya sedikit jangan dikepel, jangan dipegang aja, jangan maunya kalian aja. Lihat saudara-saudara kita di luar sana. Astagfirullah ya Allah. Kok aku jadi baca puisi Oke ya. Kisah Insinyur Solah Atia dari Mesir ini menjadikan catatan sejarah tentang keikhlasan hamba kepada Allah dan menjadi kesan tersendiri lah buat kita semua ya kan. Mudah-mudahan kita bisa jadi seperti beliau ya. Amin. Jadi gitulah ya kurang lebih cerita hari ini. Buat kalian yang punya tambahan informasi mengenai tokoh yang kuceritakan ini silakan tulis di kolom komentar Jangan lupa bagikan cerita inspiratif ini biar jadi amal jariah juga buat kita semua ya Amin. Oke. Pergi ke pasar mau beli uyah. Cakep Jangan lupa share biar jadi amal jariah. Oh iya.